Dari Batavia, kali ini Michael Roge berangkat dengan pesawat amfibi. Jaringan penghubung di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Indonesia menuntut persyaratan khusus bagi dunia penerbangan. Banyak daerah seperti Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, yang saat itu belum memiliki lapangan terbang. Namun hal itu bukanlah kendala karena pendaratan dapat dilakukan di atas air. Bahkan, di tempat ini telah dibangun sebuah kampung terapung. Kampung tersebut kerap dijuluki Venesia Kecil. Seluruh permukiman berdiri di atas air dan tram air beroperasi dari rumah ke rumah. Pada jam-jam sibuk, perahu-perahu itu dipenuhi penumpang. Michael Roge tiba dengan kendaraan sendiri, sebuah perahu yang dilengkapi dengan sayap. Di sini ia bertemu dengan ketua pers yang membawanya kembali secara imajiner ke masa perjuangan perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Dengan menggunakan mobil-mobil Jepang dan pengeras suara, ia membangkitkan semangat para pria untuk turut serta dalam perjuangan. Ia membawa tanda pengesahan perjuangan itu, semangkuk darah dan seruan perang yang membara. Laksana seekor burung, ia bergerak siang dan malam, menembus hujan dan angin, menyebarkan pesannya. Berita itu menimbulkan kegemparan besar. Ketika perundingan masih berlangsung, ia sendiri telah muncul bersama para pejuangnya. Keberaniannya menular dan seluruh kampung bersiap untuk berperang. Para perempuan dan anak-anak mencari perlindungan di hutan, lalu kampung pun ditinggalkan. Jembatan-jembatan dirusak untuk menyulitkan langkah para pendatang asing mencapai tujuan mereka. Setelah itu, para penembak jitu mengambil posisi, bersembunyi dengan cermat. Usai kemenangan diraih, para pria pemberani merayakannya dengan tarian pedang, sebuah tradisi kuno di mana pedang berhias rambut manusia memegang peranan penting. Pada tahun 1948, Pontianak berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, kota ini belum sepenuhnya merasakan arti kemerdekaan. Kalimantan Barat masih berada dalam situasi genting di mana kekuasaan Belanda berusaha kembali ditegakkan setelah Jepang menyerah. Di tengah kondisi itu, Pontianak menjadi salah satu pusat perlawanan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Kesultanan Melayu Pontianak yang pernah dihancurkan Jepang dalam peristiwa tragis tahun 1944, perlahan mulai bangkit kembali. Namun kebangkitan ini berlangsung di bawah tekanan politik dan militer Belanda yang belum sepenuhnya angkat kaki dari wilayah tersebut. Ketegangan antara keinginan rakyat untuk merdeka dan upaya kolonial untuk kembali berkuasa menjadikan Pontianak medan perjuangan yang tidak kalah penting dibandingkan daerah lain di Indonesia. Memasuki tahun 1948, perjuangan di Kalimantan Barat memasuki fase yang semakin intens. Pasukan Belanda berusaha membangun kembali kendali administratif dan militernya, sementara para pejuang Republik Indonesia melakukan perlawanan bersenjata dengan dukungan luas dari rakyat. Dalam situasi inilah berbagai organisasi perjuangan lokal muncul dan memainkan peran penting, salah satunya Gerakan Rakyat Kalimantan Barat (GRKB). Dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal seperti Sultan Haji Muhammad Amin dan Gusti Amin, gerakan ini menjadi wadah pengorganisasian perlawanan rakyat demi menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Pertempuran dan aksi perlawanan terjadi di Pontianak dan wilayah sekitarnya. Para pejuang mengandalkan strategi gerilya, memanfaatkan dukungan rakyat, serta medan alam Kalimantan yang sulit.
untuk menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih lengkap persenjataannya. Tahun 1948 pun tercatat sebagai salah satu periode paling penting dalam sejarah perjuangan fisik rakyat Kalimantan Barat. Dengan begitu, Pontianak pada tahun 1948 bukan hanya sebuah kota di tepi Sungai Kapuas, melainkan simbol perlawanan dan kekuatan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah keterbatasan dan tekanan kolonial, semangat perjuangan terus menyala, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang kemerdekaan Indonesia. Rekaman hitam putih ini diambil di Pontianak pada tahun 1948, pada masa ketika Kalimantan Barat berada dalam fase transisi antara berakhirnya kekuasaan kolonial dan lahirnya Indonesia merdeka. Tarian yang ditampilkan bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari tradisi lama masyarakat setempat. Tari perang atau tari pedang Melayu Dayak Kalimantan Barat. Gerakannya tegas, dinamis, dan penuh kewaspadaan, mencerminkan kesiapsiagaan serta keberanian para pria penjaga kampung. Dalam tradisi ini, pedang bukan hanya alat pertarungan, tetapi simbol kehormatan dan kekuatan batin. Usai kemenangan diraih, para pria pemberani merayakannya melalui tarian pedang, sebuah ritual kuno yang syarat makna. Pedang yang dihiasi rambut manusia melambangkan keberanian, kekuatan spiritual, dan ingatan kolektif atas peristiwa masa lalu. Bagi masyarakat pendukungnya, hiasan tersebut dipercaya memiliki daya simbolik sebagai penolak bala dan penghubung dengan arwah leluhur, bukan sebagai perayaan kekerasan, melainkan ekspresi budaya dan sistem kepercayaan yang hidup pada masanya. Pada era kolonial, tarian seperti ini kerap direkam tanpa pencatatan nama lokal yang jelas, hanya disebut sebagai tari perang pribumi. Namun bagi masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat, tarian ini merupakan penanda identitas, sebuah warisan budaya yang tetap bertahan meski zaman dan kekuasaan terus dua berganti. Setelah kisah dari masa lalu yang belum lama itu berakhir, Michael Roge pun berpamitan dan pesawat Catalina membawanya kembali ke Batavia. Sekarang, mari kita putar ulang video ini dari awal hingga akhir. Perjalanan ke Pontianak 1948.